Om Swastiastu, Sobat Hindu Times yang budiman. Semoga senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya ada banyak cerita selama beberapa minggu ini, terutama buat Anda yang di rumah aja. Untuk menambah warna dalam keseharian Anda yang saat ini tengah berkumpul di rumah bersama keluarga, mari kita bersama-sama mendengarkan podcast Hindu Times episode 11. Untuk episode ini, redaksi telah memilih pertanyaan secara acak yang diajukan oleh netizen. Nah, untuk menjawab episode ke-11 ini, kembali hadir bersama kita Sri Sriman Ida Waisnawa Pandita Damodar Pandit Das atau Srila Guru Pandita. Om Swastiastu, Srila Guru Pandita. Om Swastiastu. Selamat datang kembali dan terima kasih kami ucapkan karena Guru Pandita telah berkenan hadir kembali di studio Hindu Times 108. Kali ini kami memohon bimbingan lagi atas satu pertanyaan terpilih dari netizen yang telah dipilih secara acak ya. Pertanyaan ini diajukan oleh Wayan Udiana. Jadi pertanyaannya, Om Swastiastu, saya mau bertanya, apakah isi Bhagavad Gita mencakup keseluruhan ajaran Hindu sehingga kita tidak perlu mempelajari kitab suci yang lain? Mohon penjelasannya. Silahkan Guru Pandita. Terima kasih. Saya mencoba untuk membantu memberikan penjelasan dari pertanyaan ini. Sebenarnya juga sering kita dengar juga pertanyaan seperti ini. Bahkan kadang-kadang orang secara tidak bertanggung jawab memojokkan orang-orang yang belajar Bhagavad Gita, kitab suci Veda Bhagavad Gita ini. Namun demikian, mari kita bijaksana sebagai umat Hindu dengan kesadaran penuh, satu pemahaman yang baik, pengertian yang jelas, dengan kesadaran betul-betul kita menyadari bahwa kita ini adalah umat Hindu, agama yang sah, di mana salah satu syarat daripada ajaran agama itu diterima dengan sah adalah memiliki kitab suci. Kadang-kadang orang yang tidak merasakan bagaimana menjadi umat Hindu berkomentar hanya tahu dari teori saja. Karena itu agama harus dipahami bukan berdasarkan teori saja, tapi harus berdasarkan teori dan praktik, disebut dengan Gyana Vigyana. Jadi kita beragama Hindu ini kadang-kadang Vigyananya kita praktekkan, Gyananya belum kita pahami, sehingga praktik itu pun tanpa teorinya tadi, ya kadang-kadang praktik itu juga tidak menjadi pas begitu, atau tidak sesuai lah begitu, yang kita tidak paham bersama. Ada orang lain juga yang di luar Hindu kadang-kadang mempelajari agama Hindu berdasarkan teorinya yang dia pahami begitu dari buku-buku yang tersebar. Mungkin ada buku-buku yang juga kita tidak bisa bertanggungjawabkan tentang kebenaran spiritualnya begitu dan lain sebagainya. Hanya mereka berkomentar tentang Hindu, tapi mereka tidak pernah tahu bagaimana mempraktikkan Hindu itu. Nah, karena itu sekarang mari kita sebagai umat Hindu benar-benar menyatukan hati kita bersama-sama memahami satu hal yang kita paham bersama. Saya berapa hari yang lalu sempat juga mendengar ceramah dari seorang, ya katakanlah bukan umat Hindu, dan menyatakan tentang bagaimana syarat-syarat beragama. Ya, memang sudah ditentukan oleh pemerintah zaman dahulu. Salah satu adalah memiliki kitab suci. Nah, sekarang apakah Hindu itu menjelaskan tentang kitab suci itu, memiliki kitab suci seperti itu? Apakah ajaran agama Hindu itu berdasarkan kitab suci atau berdasarkan hanya hayalan kita atau cara kita, kemauan kita sendiri? Karena itu kita pertanyaan ini
tentang bahwa kita adalah sudah sumber dari semua pengetahuan Weda itu dan tidak perlu mempelajari kitab suci yang lain, kita bahas bersama. Jadi pernyataan itu sebenarnya tidak sepenuhnya demikian, kadang-kadang salah paham. Tapi satu hal pertama sekarang yang perlu kita sepakati bersama, dalam kitab suci Weda Bawah kita bab 16 ayat 23 sudah jelaskan bahwa Yasatra videm usrija wartate kama kartaha nasasidem awap noti nasukamna paramgatim. Orang yang meninggalkan aturan kitab suci dan bertindak menurut kehendaknya sendiri tidak mencapai kesempurnaan, kebahagiaan maupun tujuan tertinggi. Jelas di sini kan jelas sekali bahwa kita beragama Hindu sudah jelas di sini. Kitab suci Weda ini yang bawah kita ini sudah menjelaskan. Dan ini sah kitab suci bawah kita ini juga adalah kitab suci Weda. Di dalam kerangka Weda itu atau bagan-bagan Weda itu jelaskan semua bahwa kita ada di sana dalam kitab suci Weda dan telah diterima dan dilaksanakan oleh umat Hindu secara sah. Sekarang ayat ini kita bahas bahwa orang yang meninggalkan aturan kitab suci dan bertindak menurut kehendak sendiri. Berarti dari pernyataan ini Hindu itu sah bahwa berdasarkan kitab suci. Kita tidak boleh mengada-ada sesuatu dengan cara bilang begini, bilang begitu. Nanti cara-cara model kita unggah. Cara-cara mau kita sendiri kita sampaikan, kita katakan. Jadi kita tunjukkan dulu kebonafaidan agama ini, itu Hindu itu sendiri, bahwa itu agama yang bonafaid, yang di dalamnya ada pengetahuan Weda yang disebut dengan kitab suci Weda atau sastra Weda. Kalau secara terjemahan saja sederhana, kadang-kadang ada orang fanatik, Weda adalah bukan kitab suci tapi sastra. Sastra itu bahasa Sanskerta, sedangkan di Indonesia itu kitab suci. Kadang-kadang di Indonesia juga diartikan sastra itu menyadur suatu yang tidak jelas, meniru Weda, menjadi orang sastrawan, membuat sesuatu. Akhirnya dia sastra disamakan dengan itu Weda, itu karangan, mereka membuat suatu karangan, karya sastra, bukan begitu. Sedangkan Weda ini bukan karya sastra seperti yang kita bayangkan. Sastra ini maksudnya pengetahuan rohani. Itu Weda itu sendiri yang telah ditulis. Coba sekarang kita jujur saja, mana kitab suci yang tidak ditulis? Atau anggaplah, jangan bicara kitab suci, itu ajaran Tuhan yang tidak ditulis. Mana agama mana yang ajarannya tidak ditulis? Kalau sudah ditulis berarti ada yang menulis. Tidak mungkin turun itu langsung begitu tulisannya dari langit. Pasti. Sekarang kalau kita bicara tentang kebenaran itu, pasti itu di Weda juga begitu. Karena itu Weda itu disabdakan dulu kemudian ditulis. Yang penulis ini bukan orang sembarang, penulisnya orang-orang yang bonafide yang memang menjadi utusan Tuhan juga. Karena itu Vyasadeva adalah Sakti Avatar. Dari 6 jenis avatar itu beliau Sakti Avatar. Jadi bukan manusia seperti sekarang, bukan seperti kita ini. Umur beliau mesti lebih dari 3.500 tahun. Dia mengetahui segala terjadi yang masa lampau sekarang yang akan datang. Beliau bisa meninggalkan dunia ini kapan saja. Dia muncul kapan saja. Itu penulis kitab suci Weda. Bahkan Sri Ganesha menjadi sekretarisnya untuk membantu menulis Vyasadeva yang berbicara. Salah satu dari bagian kitab suci Weda. Jadi seluruh rangkuman kitab suci Weda ini, baik itu Catur Weda, kemudian Pancama Weda, apa itu Upanishad, apa itu Vedanta Sutra, apa itu Purana dan segala macam, itu semua Weda yang selanjutnya ditulis oleh Saudara Vyasadeva. Tidak ada pengetahuan Weda ini yang dikarang sendiri, tidak ada. Tidak ada. Pengetahuan itu diturunkan melalui garis perguruan. Karena itu Weda itu turun, disabdakan oleh Tuhan. Baik itu menerima wahyu atau Tuhan sendiri langsung turun berawatara untuk menyampaikan pesan itu, kemudian ditulis, diingat, disampaikan, terus dari guru kerohanian ke murid terus disampaikan, kemudian ditulis. Jadi sejak alam semesta diciptakan. Jadi menerima penerima yang pertama kitab suci Weda, kemudian disampaikan terus menerus melalui garis perguruan. Disampaikan kepada Dewa Narada, Narada menyampaikan Vyasadeva.
Itu bukan karya sastra yang dikarang-karang, jangan salah mengerti. Bukan karya sastra yang dikarang-karang, itu pengetahuan yang diajar tulis. Dan itu semua itu bagian itu dijelaskan beda itu. Tidak ada para resi mengarang sendiri, tidak ada orang suci mengarang sendiri. Beliau sudah mendengar dari garis perguruan rohani beda. Begitu. Kalau kita cek sejarah semua turunnya para resi semua itu, mereka pun tidak menerima wahyu hanya suara dari langit, tidak ada begitu dalam Weda. Itu jelas mereka adalah putra-putra Dewa Brahma yang menerima. Dewa Brahma yang langsung mendengar pertama kali tentang Catur Weda dari Tuhan sendiri. Kemudian Dewa Brahma ini menyampaikan kepada putra-putranya selanjutnya sebagai pelanjut garis perguruan rohani itu. Begitu. Hingga orang akhirnya biasa dewa yang sebagai murid Narada Muni menulislah semua. Dewa Narada guru kerohanian seluruh alam semesta, beliau bisa berkeliling seluruh planet. Itu guru dari biasa dewa. Maka itu beliau menulis kitab suci ini dalam waktu yang singkat. Semua ditulis, baik itu Catur Weda, Pancama Weda, yang lain setelah Weda ini semua terangkum Pancama Weda, termasuk Bhagavad Gita juga. Bagian Pancama Weda ya ada tadi Upanishad, ada Itihasa, ada Purana. Kadang-kadang orang-orang lain yang ingin memojokkan Hindu memisah-misahkan itu bukan Weda nih. Kenapa kita percaya seperti itu? Kenapa kita dengarkan orang lain yang memisah-misahkan Weda? Kemudian dikatakan ini bukan Weda, ini jelas namanya sudah lain. Itu namanya juga kalau itu ditambahkan Weda, Rig, Yajur, Atharva itu namanya. Weda itu pengetahuan, jadi tambahin Weda. Ini juga Upanishad Weda bisa, Purana Weda dan segala macam kita sebut begitu juga bisa. Karena itu sudah dijelaskan dalam bagan itu dari tubuh Weda itu sendiri, sudah jelas di sana termasuk semuanya ada itu dalam satu kesatuan kitab suci Weda. Pengetahuan yang dimiliki sebagai dasar hukum dari agama Hindu. Itu kita harus mendengarkan ajaran Weda ini dengan jalur, bukan sembarangan mengambil di jalanan. Sehingga kalau satu ayat saja kita sampaikan sekarang sini dulu, orang yang meninggalkan aturan kitab suci. Nah sekarang Hindu ini kan bukan meninggalkan aturan kitab suci, kita sudah mempelajari kitab suci Weda. Yang manapun kitab suci yang dipelajari di antara semua itu kitab suci Weda, itu secara umum dulu. Kemudian dan bertindak menurut kehendak sendiri. Berarti di sini Tuhan sudah mengajarkan pada kita supaya kita tidak boleh bertindak sesuai dengan aturan kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Beragama bukan suka-suka kita. Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bukan begitu. Tentu kalau ada hal seperti itu, secara bijaksana kita selalu menghargai dan menghormati. Bukan sesuatu yang otoritas, bukan sesuatu yang sah, tapi kita menghargai. Seperti kita di Hindu ini kan banyak ragam, kita lihat kadang-kadang atau lokal genius mungkin apa, atau tradisi apa kita lakukan semua di dalam Hindu ini. Kegiatannya apa itu, mengada-ada atau apa semua, misalnya begitu. Kadang-kadang bisa aja mengada-ada. Ada kejadian-kejadian misalnya tidak suka sama temannya, pas ada kita di tempat suci, nanti dia mengalami sesuatu tren mungkin apa begitu, kemudian dia sebut-sebut orang begini-gini, padahal itu rasa bencinya dia. Itu bisa aja seperti itu misalnya terjadi kadang-kadang. Tetap kita hargai sepanjang tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu tatanan yang ada, tidak merusak keseluruhan dari ajaran agama ini, tetap semua dihargai dan kita tidak pernah mengatakan itu salah atau tersesat semua. Tetapi kunci utama bahwa sini kita kembalikan bahwa berarti sini Tuhan menghendaki kita harus mempelajari kitab suci Weda. Kita mempelajari kitab suci Weda. Kitab suci Weda ini keseluruhan, secara keseluruhan termasuk Bhagavad Gita itu ditulis sudah 5.000 tahun yang lalu, sebelum ada apapun yang lain. Ini sudah 5.000 tahun yang lalu sudah ditulis oleh Sila Vyasadeva.
Jadi kita Hindu tidak meniru ke sana kemari, tidak bertanya sama orang sana sini, tidak. Ini sudah dijelaskan dan sudah dianjurkan. Orang yang meninggalkan aturan kitab suci berarti kita tidak boleh meninggalkan. Kemudian bertindak menurut kehendak sendiri, berarti tidak boleh bertindak menurut kehendak sendiri. Kemudian apa akibatnya kalau kita tidak mengikuti kitab suci atau bertindak dengan kesukaan hati kita sendiri? Akibatnya tidak mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan dalam arti bukan sempurna badan ini secara jasmani, sempurna dalam arti sempurna dalam hubungan kita dengan Tuhan, untuk kita menempati keadaan di mana kita mencapai alam yang dikehendaki, yaitu alam rohani, kebahagiaan maupun tujuan tertinggi. Jadi tidak akan mencapai blissful, kebahagiaan ataupun ananda, kebahagiaan yang kekal, atau disebut dengan hita, kebahagiaan yang kekal itu, maupun tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi kan kita pulang kembali pada Tuhan dan menjadi pelayan Tuhan. Sama seperti kita, misalnya kita bekerja, tujuannya kita bekerja apa? Tujuan tertinggi apa? Bekerja. Orang bilang untuk mencari uang, bukan itu tujuan mencari uang, tujuan tertinggi. Tujuan tertinggi bekerja itu secara umum, misalnya secara duniawi, adalah untuk membuat sejahtera keluarga, kan begitu. Intinya secara alami. Berarti kita bekerja cari uang, lah uang kita gunakan untuk di rumah tangga, keluarga apa, begitulah. Untuk kesejahteraan keluarga. Sekarang kalau dia sudah kesimpulannya sudah dia sejahtera, berarti dia bekerja namanya. Sama sekarang tujuan kita tertinggi lahir menjadi manusia ini apa? Yaitu adalah menjadi manusia ini sekarang untuk mencapai alam rohani Tuhan. Ketika meninggalkan badan ini, kita akhirnya kembali kepada Tuhan. Dan itu secara umum ini sering kita ditanya sama orang, kamu nyembah apa? Nyembah Tuhan, nyembah dewa, nyembah Tuhan. Berarti jawabnya nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan, nyembah dewa, nyembah leluhur. Berarti jawabnya nyembah Tuhan. Ya begitu, secara umum. Pasti jawabnya kamu sembah apa Tuhan? Tuhan berapa? Ada satu. Berarti jawabnya begitu. Di mana-mana juga begitu. Karena Weda juga menjelaskan begitu. Weda mengajarkan untuk itu. Kalau ada nanti katakan bagaimana dengan di Hindu ada nyembah dewa, nyembah leluhur, nyembah apapun ada, di mana-mana pun ada menyembah apapun. Tapi kan inti ajarannya, intinya adalah kita disuruh menyembah Tuhan. Jangan katakan hanya Hindu menyembah dewa, menyembah leluhur, di mana-mana juga ada seperti itu, cuma tidak jelas. Sama seperti kasta. Kenapa di Hindu ada kasta, di mana-mana juga ada. Coba perhatiannya lihat kenyataan. Orang miskin antara orang kaya dan buruh dengan bos. Sekarang contoh sekarang ada orang kaya, tidak usahlah umat Hindu, siapa orang kaya, kemudian dia punya buruh, pegawai apa itu, pembantu rumah tangga, pasti tempatnya berbeda. Apa bisa tempat duduk yang sama, megahnya, mewahnya semua, makan sama duduk di meja yang sama dengan bosnya? Pasti tetap berbeda deh. Pasti dibedakan. Itu sudah alami naluri manusia seperti itu. Masalah dibicarakan, diomongkan, tidak diomongkan itu tetap ada seperti itu. Nah, karena itu hubungan kita dengan Tuhan beda lagi. Kalau dengan Tuhan itu beda lagi. Ntar kita bahas. Begitu. Kemudian dari ayat ini sekarang saya kutip satu ayat dari kitab suci Bor kita juga di sini, bahwa dijelaskan dengan jelas ini ya. Dalam kitab suci Bor kita bab 15 ayat 15 ini dikatakan Sarot saham berdi sana wisto mata semerti gyanam apuanam ca wedai ca saroir aham ewa video wedanta krit wedawet ewa caham. Aku bersemayam dalam hati setiap malam. Ingatan, pengetahuan dan pelupaan berasal dariku. Akulah yang harus diketahui dari segala Weda. Memang akulah yang menyusun Vedanta dan akulah yang mengetahui Weda. Jadi ini dari ayat ini kita sebagai umat Hindu ini merupakan suatu bulan terang, karunia yang luar biasa. Ketika belum ada ajaran agama manapun yang turun, Tuhan kita
Sebagai umat Hindu ini Tuhan sudah turun untuk menyelamatkan umat Hindu ini, yang menyatakan dengan jelas tentang kebenarannya bahwa di sini dikatakan akulah yang harus diketahui dari segala Weda. Maksudnya apa? Bahwa bukan berarti kita mengatakan apakah sebelum itu orang mempelajari Weda tidak mengetahui Tuhan. Aku di sinilah Tuhan yang berbicara. Jawabannya bukan begitu. Tetap orang yang mempelajari Weda di masa lampau juga mengetahui Tuhan. Permasalahannya sekarang, ketika Bhagavad Gita ini disabdakan, kitab suci Weda Bhagavad Gita disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna, itu sudah awal daripada Kali Yuga, di mana kalau orang meniru gaya orang di zaman yang lain, orang Kali Yuga ini sekarang mempelajari kitab suci Weda, akhirnya tujuan mempelajari Weda itu mereka tidak temukan. Karena itu mempelajari Weda ini bukan karena kesarjanaan, bukan karena kekayaan dan lain sebagainya. Bukan berdasarkan itu, begitu maksudnya. Jadi yang terpenting sekarang, setelah beliau tuh ingin, setelah ketika Kali Yuga ini mulai, model manusia sudah berbeda dengan zaman yang lain tuh. Treta, seperti pada zaman dahulu Satya, Treta, dua para, ada keturunan bangsa matahari, misalnya bangsa bulan, keturunan matahari, dua bulan, dua matahari, Surya bangsa, kemudian semua bangsa, begitu. Termasuk juga keturunan Manu. Sementara zaman kali ini tidak ada wangsa-wangsa itu. Mana sekarang yang keturunan matahari, keturunan bulan? Kualitas kita sekarang seberapa? Bangsa kita sekarang bangsa apa? Kalau kita katakan Manu saja, kadang kita tidak berhak lagi. Karena itu kelas kita di zaman kali ini manusianya berbeda, sehingga Tuhan berkarunia untuk menyelamatkan kembali kita di zaman kali ini, dengan menurunkan ajaran ini, maksudnya untuk menjelaskan kembali supaya tetap berlanjut. Pengertian orang di zaman lampau itu mempelajari Weda untuk mengerti Tuhan, untuk mencapai Tuhan, alam Tuhan, bukan mengerti yang lain, mencapai yang lain, mengerti Tuhan dan mencapai Tuhan, diperbaiki kembali oleh Tuhan, maka beliau turun ke bumi. Nah, sehingga beliau katakan sini, akulah yang harus diketahui dari segala Weda. Jadi tujuan untuk mempelajari Weda itu adalah untuk mengerti beliau, Tuhan itu sendiri. Apakah itu Tuhan Sri Krishna, ataukah Brahman atau Paramatma, tiga aspek Tuhan itu. Yang pasti itu adalah satu kesatuan dari beliau. Sekarang terserah yang mana kita mengerti. Maksudnya mengertilah sedalam-dalamnya kan itu. Bhagawan, orang yang mengerti Bhagawan, Tuhan yang berwujud. Brahman, Tuhan yang tidak berwujud. Paramatma, Tuhan yang ada dalam hati setiap makhluk hidup. Mengerti semua itu, mengertilah. Kita mengerti beliau Tuhan, sehingga tidak ada orang saling hina menghina. Kalau orang pengetahuannya ya mungkin ambil jalan-jalan sejengkal, semua orang sudah hina. Apa Krishna dibilang Tuhan? Kok orang ngomong gampang saja sembarang, tapi enggak dalam dulu ajaran Weda. Jangan kalau kita tidak boleh begitu. Sekarang misalnya orang menyembah Tuhan Sri Krishna, ada alasan yang kuat. Nanti jangan juga berkata menjadi penyembah Tuhan Sri Krishna, penyembah Bhagawan, apa itu Brahman disembah? Mana bukti anaknya? Apalagi itu Paramatma? Belum lagi merembet ke tempat lain, lagi keluar agama lain dulu. Tidak boleh kita mempelajari agama itu, jangan kesana kemari rembetannya. Semua kita hina, kita salahkan. Yang paling benar dirinya sendiri akhirnya. Tuhan pujaan dia pun akhirnya tidak dibenarkan. Akhirnya dia sendiri yang benar. Ini sangat berbahaya kalau kita jadi manusia seperti itu. Kenapa kita tidak arif menjadi manusia? Kebenaran itu kita terima, dan nanti akhirnya ujungnya toh juga Tuhan yang akan menentukan segalanya. Coba sekarang dengan ada situasi seperti sekarang begini,
seluruh dunia mengalami situasi seperti ini. Apa kita banggakan sekarang? Mana yang paling hebat sekarang? Oh, kita agama Hindu, agama ini, agama itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Apa kita banggakan? Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Semua sama merata sekarang, kita berjaga-jaga, harus pakai sanitizer, harus pakai tutup mulut. Ini menandakan bahwa Tuhan inginkan kita itu bijaksana, kita paham, kita menjadi arif, menjadi orang yang selalu menghormati orang lain, menghargai keyakinan siapapun, menghargai agama manapun. Dan Tuhan sudah turunkan itu ada masih. Contoh sekarang begini, sederhana. Mungkin seseorang ingin berkuasa supaya kita jalan yang lain musnah, yang lain jelek. Buktinya ada semua itu. Walaupun mungkin segelintir tetap ada. Berarti Tuhan masih melindungi dan itu dibenarkan. Demikian juga makhluk-makhluk hidup mana masih ada. Jadi di bumi ini harus semuanya ada. Dan ada itu bersama-sama sekarang hidup di bumi ini. Masalah nanti salah tidaknya itu urusan nanti bersama Tuhan di sana. Bukan kita yang menghakimi berhak untuk segala-galanya. Tuhan pencipta, pemelihara, pelebur, kan begitu dalam Weda. Tuhan mencipta, memelihara, melebur. Kan bukan kita yang mencipta, memelihara, melebur. Apakah ada jelaskan selain Tuhan yang mencipta, memelihara, melebur? Kan beliau. Karena itu tiga kepribadian ini adalah Tuhan sendiri yang berperan sebagai pencipta, pemelihara, pelebur. Begitu. Bukan Tuhannya berpisah-pisah. Tuhan itu satu kesatuan, beliau berekspansi, bertugas sebagai itu. Tetap dalam satu kesatuan, beliau sendiri bersama. Nanti ada lagi cerita yang lain, kenapa Tuhannya, para dewanya begini semua. Itu semua telah ditulis dalam Weda, dalam kegiatan rohani yang diberikan pada kita zaman kali, supaya kita mengenali hubungan itu dan mengingat kegiatan itu menjadi suatu kegiatan yang rohani. Karena itu begitu banyak ulasan-ulasan dalam kitab suci Weda, pengembangannya demikian. Sehingga kalau kita lihat sekarang ayat ini, dari ayat pertama tadi, ayat kedua ini kita sudah sampaikan, akulah yang harus diketahui dari segala Weda. Artinya bahwa tujuan kita mempelajari Weda itu maksudnya untuk mengerti beliau. Akulah yang menyusun Vedanta, karena beliau menyusun Vedanta. Akulah yang mengetahui Weda. Jadi Tuhan sendiri harus diketahui ketika kita mempelajari kitab suci untuk mengetahui beliau. Itu intinya. Dan beliau sudah jelaskan di sini, akulah yang menyusun Weda. Jadi Weda itu tidak dibuat oleh siapa-siapa. Jangan dikatakan ditulis karya sastra ini, tidak ada. Kadang-kadang kita di Indonesia salah mengerti hal itu. Sama dengan kata asram. Asram itu kan sebenarnya tempat orang belajar kitab suci Weda. Sekarang sudah diterjemahkan yang lain, sudah asrama pemuda, asrama putri, asrama putra, asrama tentara, semua itu. Jadi jangan disamakan seperti itu. Sama dengan kata suami misalnya. Suami itu di dalam tradisi Weda itu artinya pengendali, orang-orang yang bisa mengendalikan indria, mereka lah suami. Akhirnya kita menjadi suami istri. Jadi suami istri itu bahasa Sanskerta itu sebenarnya. Jadi suami itu pengendali, artinya kita lumrahnya akhirnya suami itu adalah ayah. Maksudnya suami istri kita ini seperti biasa kita tahu ini. Padahal maksudnya suami itu pengendali indria atau pengendali indria dari keluarga itu juga kan. Istri artinya orang yang menikmati kehidupan material. Istri itu artinya orang yang simbol sebagai penikmat kenikmatan material. Itu seorang wanita seperti itu. Nah, akhirnya kan artinya di terjemahan berbeda. Karena itu jangan diterjemahkan sastra seperti sastra bahasa Indonesia. Bagaimana dengan karya sastra? Katanya karya sastra Empu Panulo, siapa lagi, dan sebagainya di Indonesia semua. Itu bukan karyanya beliau itu. Orang itu beliau belajar Weda dari guru kerohaniannya, kemudian ditulislah Weda itu. Sama seperti kita sekarang menulis kitab suci, menulis buku kan, kita belajar buku kitab suci, anggaplah kita orang
beragama sudah tertulis. Kan banyak buku-buku dengan diisi judul sendiri. Padahal itu dia menyadur dari semua dari kitab suci Weda, atau agama lain juga begitu, mengambil dari ayat-ayat suci ayat suci kitab suci di sana. Kemudian dibuat judul yang lain. Misalnya apa? Judulnya misalnya apa? Contohnya sinar terang ataupun cahaya rohani gitu. Kan kita sendiri yang buat judul buku supaya orang menarik untuk itu. Tapi memang ditulis juga penulisnya untuk bertanggung jawab. Tapi kan intinya bukan itu, yang intinya kan memang isi yang di sana itu asalnya dari kitab suci itu yang dikutip. Kan tidak ada yang buat sendiri. Kalau toh berwacana sekarang, contohnya begini sekarang. Misalnya kita ada orang berwacana, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu mabuk, janganlah menjudi. Itu kalau kita cari kan di kitab suci memang ada seperti itu, walaupun tidak disebutkan di kitab suci, itu kan semua kitab suci. Kemudian ditulis di karya sastra. Mana ada karya sastra, mana ada yang buat sendiri? Mana ada manusia yang buat sendiri? Tidak ada. Tidak ada suatu kebanggaan. Makanya kalau kita orang beragama tidak pernah heran dengan segala sesuatu. Orang buat pesawat terbang dibilang buat sendiri. Coba sekarang buat sendiri pesawat terbang bisa. Pasti dia ngambil dari unsur-unsur alam yang lain dah cipta oleh Tuhan. Besinya, apanya semua dari mana asalnya? Kan dari alam. Kalau buat sendiri tiba-tiba itu muncul langsung sendiri buat. Itu baru buat sendiri namanya. Ada yang buat sendiri, karena itu kitab suci pun tidak ada. Kalaupun sekarang di Hindu itu banyak bertebaran seperti lontar-lontar bertebaran mana-mana itu, coba kita lihat semua, pasti di sana dijelaskan, penjelasannya itu pasti unsurnya dari Weda diambil. Kalau orang mengarang-arang sendiri ya seperti tadi dikatakan itu, orang tidak boleh mengarang-arang sendiri. Secara umum kita di Hindu tuh tidak karang-karang sendiri, walaupun lontar-lontar semua itu asalnya Weda, mereka mendengar dari guru kerohanian yang mereka tulis. Mungkin ada yang dikutip sesuai dengan ayatnya berapa semua, ada yang tidak begitu. Secara umum jadi demikian. Jadi di sini dikatakan, akulah yang harus diketahui dari segala Weda. Memang akulah menyusun Vedanta dan akulah yang mengetahui Weda. Di sini ditegaskanlah kembali supaya kita mempelajari Weda itu untuk mengerti Tuhan itu sendiri. Setelah kita mengetahui Tuhan sekarang, silahkan kita praktekkan sesuai dengan petunjuk Weda. Karena itu Bhagavad Gita ini adalah buku petunjuk, ataupun kalau dikatakan sini juga apa namanya itu, buku awal kita untuk mengerti, kuncinya untuk mengerti masuk ke dalam Weda selanjutnya. Ketika kita mempelajari kitab suci Weda, sekarang jujur aja, siapa yang tidak mempelajari Weda, Bhagavad Gita? Kalaupun dia mengatakan begitu, pasti tetap mengutip kitab suci Bhagavad Gita. Di mana-mana kita mengutip Bhagavad Gita. Mau yang tradisi, mau apa, tetap aja kitab suci Bhagavad Gita juga dikutip. Karena memang ini kitab suci kita bersama. Kita ini Weda sendiri juga, bagian daripada Weda itu sendiri. Jadi Weda itu punya bagian-bagian, termasuk Reg Weda, Yajur Weda, Atharvaveda, kemudian Pancama Weda. Pancama Weda ini bagian ini seperti ini lah. Kita termasuk juga begitu. Sederhana sekali untuk mengerti kitab suci ini. Jadi jangan disalah artikan bahwa dengan mempelajari Weda, bahwa kita tidak perlu mempelajari kitab suci Weda. Itu hanya orang ngomong yang tidak jelas, dia tidak tahu kebenarannya. Saya sekarang seperti di sini sekarang baca kitab suci Weda Bhagavad Gita. Ini di almari saya, di buku di meja saya tumpuk kitab suci semua. Kitab suci bermacam-macam, Atharvaveda, Yajurveda, semua yang lain. Belum lagi Upanishad, Purana. Bahkan kitab suci yang lain juga saya punya. Tapi saya tidak mau membuat suatu perbandingan agama. Dalam artian dengan menjelaskan ini, bahwa gini-gini itu tidak penting. Karena apa? Lebih bagus ajaran agama itu diyakini dan diterapkan. Itu namanya Gyana Vigyana. Mau Tuhannya kayak apa, semua itu tuh urusan agama itu dengan penganutnya. Mau palsu, mau tidak palsu, itu bukan urusan kita. Itu urusan manusia dengan Tuhan. Masa nanti mau pergi kemana, ke di sana, itu urusan di sana. Tinggal diyakini, ditekuni. Belum lagi sekarang setelah
pindah agama, udah menjelekkan agama sebelumnya lagi. Kemudian saling jelekkan satu dengan lain. Inilah ciri-ciri kita kemerosotan akhirnya. Akhirnya semua tidak akan mendapatkan apa? Karena sibuk kita untuk memikirkan kejelekan orang lain, kita pikir orang lain jelek, atau saling hina, saling jelekkan, saling hujat. Akhirnya kita lupa dengan tujuan yang utama. Akhirnya terlambat kita untuk mencapai tujuan yang tertinggi. Jadi agama itu sudah memberikan kesuksesan buat kita, sudah bukti dengan cara diterapkan, diyakini, diterapkan dengan baik, dengan jalurnya sendiri, pada saat yang sama tidak mengganggu yang lain. Seperti ada makanan di atas meja itu, tinggal makanan itu sudah tersedia untuk kita, ini jatah kita sepiring, yang lain sepiring-piring yang lain, mungkin isinya beda-beda, tapi intinya semua makanan tinggal makan, sudah itu sehat. Bukan kita harus berebut, bertengkar satu dengan lain, akhirnya makanan bisa kita lemparkan karena kita bertengkar. Tidak sedikit orang akhirnya tidak mau beragama karena orang-orang beragama bertengkar. Ujung-ujungnya tidak akan kita ketemu ujung. Jadi, itu sederhana sekali sini kitab suci Weda itu sangat sederhana sekali mengajarkan buat kita. Bukan Wedanya yang sederhana, tapi ajaran kitab suci Weda ini sebenarnya dengan sederhana memberikan pengertian buat kita seperti tadi, bahwa tujuan mempelajari kitab suci Weda itu adalah untuk mengerti beliau. Nah, Bhagavad Gita inilah menjelaskan demikian. Sehingga dengan mempelajari Bhagavad Gita ini sebagai titik awalnya, akhirnya kita pun perlahan-lahan dengan tekuni dulu Bhagavad Gita ini, perlahan-lahan kita mengerti kitab suci yang lain dengan membaca kitab suci yang lain, maksudnya Weda-Weda yang lain, maksudnya bukan kitab suci yang lain, Weda-Weda yang lain yang demikian banyaknya kita dalam Weda itu. Akhirnya pun kita perlahan-lahan mengerti semuanya maksudnya dan kita bisa terapkan. Sekarang ada orang mengatakan jangan pelajari Bhagavad Gita saja, pelajari juga yang lain semua. Kalau kita lihat terus ujung-ujungnya praktek-praktek dia sendiri tidak pelajari mana-mana. Lihatlah Caturveda ini pelajari, dia sendiri tidak ngerti Caturveda juga, dia sendiri tidak belajar, malah sudah tidak belajar, tidak mengerti. Sudah mengerti tidak bisa kita terapkan lagi. Nah, karena itu tidak usah begitu. Kalau memang kita pelajari Caturveda, ya pelajari saja, silahkan, tidak usah ribut-ribut. Sekarang pelajari kitab suci Bhagavad Gita, pelajari saja kitab suci Bhagavad Gita. Nanti setelah itu sesuai dengan apa yang kita pahami bersama, yang kita alami begitu, dengan mempelajari kitab Bhagavad Gita ini akhirnya kita mengerti. Ya mungkin kalau kita ambil orang-orang yang belajar Bhagavad Gita mungkin dianggap ya kita mungkin mereka mungkin lebih pintar lah, orang langsung belajar Caturveda, ya silahkan. Lebih maju rohaninya, lebih maut, lebih mantap, silahkan. Belajar Bhagavad Gita mungkin orang yang dianggap lebih bawah, lebih rendah, apa-apa, kita belajar dulu dari bawah, setelah itu kita ngerti yang lain. Yang penting kita selamat beragama, itu intinya. Perlu kita saling menghina. Jadi dari pembicaraan awal tadi saya sudah sampaikan bahwa mengutip dari kitab suci tadi, bahwa orang Hindu itu wajib sifatnya mempelajari kitab suci Weda. Apakah itu mempelajari membaca atas bimbingan dari guru kerohanian, atau mungkin mendengarkan atau mempraktikkan, semua segala berdasar tuntunan-tuntunan yang ada diajarkan dimanapun dengan cara mana, yang penting itu kemudian mengerti, dipraktikkan, dan yang menyampaikan juga tidak boleh mengada-ada. Jadi kitab suci memang harus ajaran agama ini memang harus ditekuni, bukan diabaikan. Sekarang ini kan kita zaman kali kita lebih sibuk untuk mencari nafkah saja dan pikir itu kebenaran tertinggi. Padahal itu hanya suatu alat saja untuk kita sebagai manusia bisa hidup, sehingga dengan hidup ini kita bisa mempelajari agama dan menekuni ajaran agama dengan baik. Tidak mengatakan bahwa kita sekarang sudah tingkat tinggi ajaran agama, tidak begitu. Kita masih sama-sama berusaha untuk belajar. Nanti suksesnya itu di hadapan Tuhan, itu sukses. Sekarang kita belajar semua dalam keadaan belajar. Jadi orang yang kuliah atau sekolah dari SD sampai dia S3 itu kan masih belajar namanya. Kan masih belajar namanya, proses belajar, cuma belajar tingkatan belajarnya mungkin sudah di mana begitu. Dan itu pun tidak perlu sebuah kebanggaan yang palsu. Terus kembali ke pembicaraan tadi bahwa dikatakan tidak perlu mempelajari kitab suci Weda. Mungkin ada orang yang berkata seperti itu,
suatu hal yang kurang tepat perkataan seperti itu. Jadi ketika kita mempelajari kitab suci bawah kita, dan akhirnya kita pun mengerti kitab suci yang lain dengan membaca kitab-kitab suci yang beda yang lain tadi itu, kita akhirnya lebih mengerti dan kita pelajari semua. Tentu sekarang kalau kita semua kitab suci Weda sampai mendetail semua juga tidak mampu, waktu tidak cukup. Sedangkan kita sekarang untuk mempelajari kitab suci bawah kita ini saja, yang 700 ayat ini saja, sudah memerlukan waktu bertahun-tahun kita harus mengerti. Nah, ketika kita mengerti sekarang dengan baik, mempelajari ini sudah karunia yang luar biasa. Akhirnya kita memahami kitab suci yang lain. Jadi kitab suci Weda memang sudah ditentukan suatu yang sangat tingkatannya itu sudah tingkatan yang harus cocok untuk manusia di zaman kali. Bukan untuk hal-hal yang tujuan yang lain, untuk cocok untuk manusia di zaman kali. Karena kitab suci Weda ini bagi umat Hindu yang benar-benar konsekuen dengan hal ini, kita sudah senang sekali. Karena apa? Oh, kita sudah punya kitab suci Weda praktis buat kita bisa bawa kemana-mana. Ada yang kecil, yang besar, kita bawa kemana-mana. Terlitas bawa semana. Nah, dengan seperti ini kita sudah seperti makanan yang cocok. Seperti kita dalam perjalanan ada makanan ringan yang cocok untuk di perjalanan kita bawa. Sekarang kita sedang berjalan ini sebagai manusia untuk mencari Tuhan. Ini makanan roh yang cocok, sudah tepat kita pakai, bisa kita mengerti. Kadang-kadang walaupun tidak dijelaskan pun kita sudah mengerti juga. Nanti perlu penjelasan lebih lanjut, lebih bagus lagi. Dan kitab suci Weda yang demikian banyak, apa kita bisa bawa semua? Juga tidak bisa. Pelajari juga semua tidak bisa begitu. Karena itu maksudnya kembali disampaikan bahwa pelajarilah dari awal itu, didahului dengan mempelajari kitab suci Bhagavad Gita. Sebagai umat Hindu, kalau mempelajari kitab suci, pelajari kitab suci Bhagavad Gita. Nah, kemudian di sana dikatakan kitab suci ini dipelajari, kemudian kita coba terapkan tahap demi tahap, semampuan kita seberapa dulu, tahap demi tahap kita terapkan terus. Lama-lama kita sudah memiliki tabungan sekian. Yang intinya kunci dari kesimpulan ini adalah untuk mengerti beliau, bahwa Tuhan itu sendiri. Ya, di sini dalam hal ini dengan sederhana dalam Bhagavad Gita ini dijelaskan bahwa Tuhan Sri Krishna yang bersabda, kita mengerti Tuhan Sri Krishna. Bagi umat Hindu yang lain juga dengan keyakinan Tuhan dalam ekspansi yang berbeda atau Istadewa yang berbeda, mengerti seperti itu juga, memahami juga jalan itu. Akhirnya semua dalam satu kesatuan bahwa Tuhan kita adalah satu sama. Tinggal mengikuti jalur itu dengan baik sesuai dengan garis perguruannya. Ada parampara, aguron namanya kalau di Bali, sampradaya. Jadi Hindu ini semuanya sampradaya, artinya semua garis perguruan. Jadi semua ajaran Hindu itu punya sampradaya, garis perguruannya. Tidak ada ajaran Weda tidak turunkan, tidak melalui garis perguruan. Walaupun sekarang ada Hindu di hutan-hutan di mana semua begitu. Kalau kita telusuri, tapi ujungnya dari mana dia? Oh, ternyata ini jalurnya. Jadi semua memiliki sampradaya. Jadi semua sampradaya, tinggal jalurnya sekarang ditekuni dengan baik. Nah, bagi sekarang yang menyembah Tuhan Sri Krishna bahwa kita seperti ini, ya sudah. Bagi yang lain sekarang, silahkan. Semua juga sumbernya bahwa kita dipelajari dan jalurnya dilaksanakan dengan baik. Sekarang kalau menekuni yang mana lagi misalnya begitu, sesuai dengan jalurnya, silahkan di sana diterapkan lagi, dipelajari lebih dalam apa jalurnya. Jadi Weda itu sangat luas sekali dan memberikan jalur atau jalan yang tepat buat kita. Ada banyak saya sampaikan lagi sebenarnya, tapi karena waktu, saya pikir dengan penjelasan seperti ini mudah-mudahan dapat dipahami. Dan mari kita bersama-sama dengan satu kesimpulan, tidak boleh membanggakan diri, menyombongkan diri sendiri dalam hal beragama ini. Bukan suatu kebanggaan, bukan suatu kesombongan yang palsu, tapi yang benar adalah dengan sikap tunduk hati sekali, sebagaimana ajaran para Vaishnava yang diturunkan oleh Tuhan Sri Krishna ketika beliau muncul sebagai Chaitanya Prabhu. Dalam Sri Shastaka di sana dijelaskan
tinada pisuni cena taruh bahasa Islam amanena manadena kita nia sadahari. Ya, jadi zaman kali ini adalah orang memuji nama si Tuhan. Kalau kita ingin memuji nama si Tuhan, kita suruh belajar untuk tunduk hati seperti rumput dan toleransi seperti pohon dan siap menghormati setiap makhluk hidup. Dengan perlakuan seperti itu, akhirnya kita pun bibir kita bisa memuji nama si Tuhan. Itulah intisarinya, dan yang lain juga pasti sama semua seperti itu. Jadi demikian, semoga dapat dipahami, dan untuk session yang lain mungkin nanti kita akan bicarakan lagi, dan semoga yang bertanya tadi secara sederhana dapat memahami. Jadi bukan karena mempelajari bawah kita tidak mempelajari yang lain. Pelajari bawah kita ini adalah dengan untuk kita zaman kali mudah kita bisa memahami dan bisa mengerti. Tuhan sudah turunkan ini ajaran bawah kita ini, mudah kita bawa kemana-mana, mudah kita buka, kita pelajari tiap hari, dan kita ucapkan sloka-slokanya juga kita dengan mudah. Dengan mengucapkan seperti itu, membaca seperti itu, dan disucikan dari dosa-dosa. Jadi dengan demikian terus kita tekuni. Kemudian kita pun membaca kitab suci Weda-Weda yang lain untuk pengembangan ataupun sebagai referensinya. Begitu, bukan berarti tidak membaca yang lain, tidak belajar yang lain. Nah, demikian saya sampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami, dan ketika kita ingin jelas lebih lanjut mempelajari kitab suci Weda menggunakan garis perguruan rohani, yang manapun garis perguruannya, manapun sampradayanya, ikuti. Jangan berjalan sesuai dengan angan-angan sendiri jalan, itu yang berisiko. Sama seperti kita punya mobil, kalau kita ingin servis mobil, pergikah ke tukang servis. Kita yang tidak tahu mobil hanya bisa memakai saja, jangan kotak-katik sendiri. Demikian mobil kita bagus, itu contoh sederhana. Demikian juga kitab suci Weda kita pelajari. Sama dengan juga pengetahuan material yang lain. Misalnya, kalau kita ingin jadi dokter, ingin ilmu kedokteran, baca di rumah juga bisa sebenarnya. Tapi kita harus terdaftar belajar di sana sehingga kita disebut dokter. Kan juga kita beragama, kita harus mencari guru kerohanian. Dan di dalam Weda ini banyak ada guru kerohanian yang berada dalam garis perguruannya masing-masing. Seperti kita di Bali juga kita pelajari semua, ada garis perguruannya, ada guru nabenya di sana pelajari. Jadi jangan mengatakan Bali nggak punya kitab suci, nggak punya kitab suci. Bali agama Hindu kan sudah Weda, walaupun dalam bentuk lontar tadi. Lontar ini juga sumbernya Weda ditulis. Lontar apa namanya, seperti zaman sekarang orang menulis buku apa namanya ditulis itu sumbernya pasti ada, referensi di sana ada. Itu jangan sampai salah berpikir, tuh jangan kecewa kita menjadi umat Hindu. Bagi Hindu sekarang terapkan, mari kita terapkan. Hindu yang manapun kita terapkan dengan baik, dan sampai supaya kita mencapai tujuannya bersama, kita saling bergandengan, saling menghargai, saling menghormati. Kalau toh ada masa lampau mungkin orang saling hina dan segala macam, itu lupakan saja, mari kita saling memaafkan. Ke depan mari kita menjadi umat Hindu yang menjadi terang dunia. Jadi Weda adalah terang, seperti dalam Bodhita dikatakan. Tuhan Sri Krishna mengatakan, akulah matahari yang terang. Pengetahuan Weda cahaya yang luar biasa. Karena itu untuk menutup ayat ini atau menutup pembicaraan ini, saya kutip dari satu penjelasan kitab suci Weda. Di sini Bodhita juga saya kutip, sambil dari bab 9 ayat 2 di sini katakan, Raja Widya Raja Guyam Pawitram Idam Utamam Pratyaksawa Ganam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Raja Widya Raja Guyam Pawitram Idam Utamam Pratyaksawa Gamam Dharmyam Susukam Kartum Avyayam. Pengetahuan ini adalah raja pendidikan yang paling rahasia di antara segala yang rahasia.
Inilah pengetahuan yang paling murni. Pengetahuan ini adalah kesempurnaan dharma. Karena memungkinkan seseorang untuk melihat sang diri secara langsung melalui keinsafan. Pengetahuan ini kekal dan dilaksanakan dengan riang. Ini prinsip kita beragama. Kita selalu riang. Kita sudah mendapat pengetahuan yang rahasia, yang paling murni, dharma yang sempurna. Ya, agama yang sempurna. Jadi Hindu itu agama sempurna karena berdasarkan kitab suci tadi. Orang kadang-kadang melihat di luarnya saja, tapi kebenarannya ada itu. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, yang telah menurunkan ajaran ini, di mana Beliau berkarunia buat kita sebagai penguasa yang tertinggi, sebagai leluhur yang tertinggi, dan segala-galanya. Dalam buku kita tadi dijelaskan juga bahwa Tuhan itu adalah ayah yang paling utama. Mengapa beliau berperan sebagai ayah di sini? Karena ketika manusia bertemu dengan ayahnya, berarti dia sudah menemukan suatu hubungan erat antara anak dan ayah. Kadang-kadang antara ayah dan anak tidak ada aturan. Demikianlah sesungguhnya kita dekat dengan Tuhan itu bukan berarti tidak ada aturan. Aturan itu memberikan kita rasa riang. Begitu. Seperti ayahnya memerintahkan kita apa, anak itu riang melaksanakan. Kalau orang lain tidak kita kenal, kenapa kita harus riang? Nah, ini maksudnya bahwa dalam Weda sudah diberikan hubungan yang dalam antara manusia dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan beliau, dan beliau sangat berperan sebagai ayah yang utama tadi. Kemudian ayat berikut saya sampaikan lagi sebagai tambahan supaya kita paham. Akhirnya kita berpikir, orang berpikir begitu cukup mempelajari kitab suci Weda Bauda Gita saja, tidak perlu pelajaran yang lain. Mungkin orang mengutip dari satu penjelasan ini, tapi walaupun demikian kita bukan seperti yang dikatakan seperti itu. Contoh begini dikatakan sini. Ada Bauda Gita bab 9 17 ini katakan. Pitaham asya jagato mata dhata pitamaha Vedyam pavitram ongkara rik sama yajur ewaca. Akulah ayah alam semesta ini, ibu penyangga dan kakek. Akulah objek pengetahuan yang menyucikan dan sukata ong. Aku juga rik sama dan yajur weda. Ini jadi bahwa kalau kita mengerti tadi Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan sesuai dengan jalur yang ditentukan tadi, sesuai dengan penjelasan kitab suci. Contoh seperti Tuhan Sri Krishna di sini salah satunya. Berarti di sini juga aku juga reg sama dan yajurveda itu artinya di sana sudah ada semua dewa yang lain. Artinya kita sudah menemukan suatu kesimpulannya. Tapi jangan salah arti bahwa bukan berarti dia tidak membaca yang lain. Kita kan perlu mempelajari banyak Weda ini supaya kita benar-benar banyak ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Tapi kalau toh pun kita tidak sempat karena waktu zaman kali ini kecerdasan kita kurang, kemudian umur kita juga tidak seperti zaman lampau begitu, yang panjang begitu, dan lain sebagainya, prasarana dan segala macam begitu. Tapi syukurlah kita dapat pelajari kitab Bauda Gita ini, sehingga dengan mengerti Tuhan tadi, saya sebagai meyakini Tuhan Sri Krishna itu contohnya begitu, kita sudah mendapatkan sana rik sama yajur weda. Dan Tuhan sudah katakan, akulah ayah alam semesta ini. Beliau ayah yang begitu, ibu, jadi ayah dan ibu beliau juga. Sehingga benar-benar kita
Kemudian mungkin lebih sayang dengan kakek, beliau kakek katakan sini. Aku ayah, mungkin kita sama ayah kita dekat, atau sama ibu dekat, atau keduanya. Penyangga dan kakek mungkin kadang-kadang cucu sama kakek. Beliau menerima hubungan kita supaya kita benar-benar mau dekat pada beliau. Akulah objek pengetahuan yang menyucikan, jelaskan. Kemudian saya sampaikan sedikit bahwa kita menjadi umat Hindu dan menekuni ajaran Weda ini, Hindu tidak membeda-bedakan siapapun boleh mempelajari kitab suci ini. Contoh kita lihat sekarang sini. Ataupun mencari kebenaran yang tertinggi tidak dibedakan. Dalam bab 9 ayat 32 di sini dikatakan, orang yang berlindung kepadaku walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah, atau wanita, waisya, atau pedagang dan sudra buruh, semua dapat mencapai tujuan tertinggi. Ini dah jelas dikatakan, mami parta via pasristia ye pisyuh papayonaya striyo waisya tata sudra tepi yanti param gatim. Tepi yanti param gatim. Param gatim itu artinya tujuan yang tertinggi. Semua ini kalau siapapun yang mau berlindung kepada Tuhannya Hindu ini, yang di dalam Weda ini maksudnya, apakah Tuhan Sri Krishna, Bhagawan, atau Paramatma, atau Brahman, atau apa yang kita sering mungkin secara pemahaman kita yang lain, semua yang maksudnya adalah Tuhan. Begitu. Kemudian terapan ilmunya kita pelajari sesuai dengan garis perguruannya, guru-guruan dan sampradayanya diterapkan. Semua akan diberikan harapan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan tertinggi itu. Kemudian di sini dikatakan orang yang berlindung kepadaku walaupun dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah. Jangan berpikir bahwa di Hindu membeda-bedakan, rendah tak boleh mempelajari. Tidak ada begitu. Tentu sekarang pikir-pikir sendiri, kita rendah, perbuatan kita rendah. Apa perbuatan rendah? Misalnya, anggaplah apa perbuatannya rendah, semua orang dah tahu, kita tak perlu sebut. Sekarang setelah itu kita mau kita mempelajari kitab suci bersama perbuatan rendah, itu kan artinya sia-sia. Artinya walaupun kita sudah melakukan perbuatan yang rendah atau dilahirkan di keluarga yang rendah, anggaplah begitu di pandangan manusia, karena perbuatan-perbuatan kita itu menjadi rendah, misalnya begitu, bukan karena pekerjaan, karena perbuatan misalnya begitu. Sekarang tinggalkanlah itu perbuatan-perbuatan yang rendah itu, pelajarilah agama sekarang. Secara umum sajalah, bagaimana sekarang saya mengatakan sebagai seorang pembicara agama, atau saya mengatakan melakukan ajaran agama, tapi pada yang sama saya mencuri, merampok misalnya begitu. Apakah semua agama melayakkan? Oh, layak dia belajar kitab suci. Layaknya bertobat, tinggalkan itu, pelajari ajaran agama, itu layak itu. Siapapun boleh. Bukan berarti mutlak dia selamanya nggak boleh, begitu, nggak begitu. Tinggalkan, bertobatlah. Tinggal perbuatan-perbuatan yang anggaplah rendah, menipu orang lain, begitu. Dengan bagi atas nama agama berbicara yang manis begitu, kemudian tipu orang lain, itu sama parah lagi. Nah, itu di sini sudah disindir oleh Tuhan sendiri, walaupun mereka dilahirkan dalam keadaan yang lebih rendah. Atau wanita, jadi wanita itu artinya bukan berarti rendah. Jadi kelahiran wanita biasanya orang tidak bisa mencapai tujuan tertinggi, itu misalnya begitu. Tuhan sudah baca sini keinginan-keinginan orang, Tuhan sudah tepis ini. Dikatakan wanita boleh pelajari. Kalau zaman dahulu jangankan mempelajari kitab suci Weda, sekolah aja wanita tidak dikasih. Zaman dahulu kalau di Bali itu, ngapain kalau perempuan sekolah, tak usah sekolah, dia aja di rumah. Begitu. Kalaupun jadi ibu rumah tangga kan bukan berarti tidak belajar, dia harus belajar pengetahuan. Wanita, kemudian waisya, pedagang, apalagi sudra dan buruh, semua dapat mencapai tujuan tertinggi. Jadi saya sampaikan bahwa
di dalam kitab suci Weda ini dijelaskanlah berbagai hal tadi untuk kita mengerti. Di zaman kali ini dengan belajar kitab suci Weda ini kita akan mendapatkan cukup ajaran untuk kita bisa mencapai hubungan dengan Tuhan seperti di zaman-zaman yang lain juga. Kemudian satu lagi ayat di sini saya kutip bahwa dalam Weda bab 14 ayat 4, hendaknya dimengerti bahwa segala jenis kehidupan dimungkinkan oleh kelahiran di alam material ini, dan bahwa akulah ayah yang memberikan benih. Sarwa Yonesu Kaunteya Murtaya Sambawantiyah Tasam Brahma Mahadionir Aham Bija Pradapita. Ini ada kata Aham Bija Pradapita. Akulah luhur, akulah ayah. Jadi Tuhan itu adalah sumber segalanya. Jadi di sini dikatakan segala sesuatu yang lahir di bumi ini, artinya hendak dimengerti bahwa segala jenis kehidupan dimungkinkan. Jadi ada suatu kehidupan yang dimungkinkan melalui kelahiran di bumi ini atau di alam material ini. Sumbernya bahwa Tuhan sendirilah, dalam hal ini Tuhan Sri Krishna sebagai ayah yang memberi benih. Jadi Tuhan itu dalam Hindu itu ada sangat enak sekali beliau memperankan diri. Beliau adalah ayah. Kalau kita tahu ayah kita sekarang, kenapa Tuhan tidak bisa menjadi ayah? Beliau ayah dari semua makhluk hidup. Kan itu kita semua anak Tuhan. Sehingga ada istilahnya Wasudewa Kutumbakam, kita bersaudara berarti kita semua anak Tuhan. Kalau kita bersaudara berarti kan ayahnya satu, ya Tuhan satu. Dengan kita bersaudara, mari kita saling menghargai, saling menghormati. Ayah kita sudah berikan kita pakaian walaupun berbeda-beda, makanan yang berbeda-beda, tapi semua diberikan oleh ayah, kita saling menghargai. Demikian. Dengan demikian bahwa kita ini sudah menyajikan sesuatu yang mudah dipahami dan mudah dipelajari, mudah diterapkan, dan mudah kita bawa untuk di zaman kali yang dalam keadaan semuanya serba terbatas. Nah, semoga dengan mempelajari bahwa kita ini kemudian kita lebih meningkat lagi sehingga kita bisa mengembangkan pelajaran yang lain. Kalau toh pun tidak, bahwa kita sudah cukup bisa mengantarkan kita untuk mencapai kaki padma Tuhan Sri Krishna. Ketika kita ingin lebih, kita pelajari lagi lebih banyak. Kalau tidak cukup, waktu seperti tadi, sama seperti saya sampaikan, saya sudah kasih kamu bekal ini, dan dapat bekal ini sekarang di, nah saya masa seperti sekarang ini untuk berapa hari ini cukup saya. Nah, itu cukupkan. Nah, kalau merasa bagaimana, boleh nanti cari tambahan lagi sedikit begitu. Nah, kalau toh enggak, ya ini sudah cukup itu misalnya. Bersyukurlah kita sebagai umat Hindu. Dan demikian inilah kitab suci kita bersama. Apapun garis perguruannya, sampradayanya dalam Weda ini adalah kita sama-sama Hindu, kita semua sama kitab suci yang sama, tinggal kita terima dan kita terapkan bersama-sama. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak, dan segala hal yang kata-kata saya yang tidak berkenan mungkin didengar oleh siapapun, saya mohon maaf, dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Srila Guru Pandita atas jawaban yang amat lengkap mengenai kebenaran dan sejarah kitab suci Weda. Sobat Hindu Times, bagaimana yang telah Srila Guru Pandita nyatakan, kitab suci Weda bukanlah hayalan dan juga bukanlah karya sastra. Kitab suci Weda adalah pengetahuan rohani, sabda Tuhan yang rohani. Demikian episode ke-11 Hindu Times Podcast kali ini. Kami terus mengundang Anda semua untuk mengajukan pertanyaan seputar Hindu dan kitab suci Weda. Jangan lupa kunjungi channel kami di YouTube dan pastikan Anda mengklik subscribe untuk mendapat notifikasi video-video dan podcast terbaru dari Hindu Times. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.